Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah malam ini kembali kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu berharap pertemuan kita mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan lanjutkan ya membedah Ratibul Atas. Kita sudah sampai di zikir yang ke-5 kemarin, yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim, salasan 3 kali. Nah, malam ini kita akan lanjutkan zikir yang ke-6. 6 dari berapa? 17 ya. 17 zikir. Sebetulnya untuk menghafal susunannya dari 17 itu ada 10 ya. 10 zikir di awal itu isinya adalah 3, minta lindungan, kemudian bismillah dan tasbih. A'udzunya itu ada 2, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu 1 dan 2. Kemudian ada bismillah. Nah, bismillah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 5 zikir yang awalnya bismillah. Cuma nanti ujungnya lanjutan bismillahnya beda. Zikir yang ketiga, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Zikir yang keempat, bismillah juga, tapi bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, 10 kali. Zikir yang kelima yang kemarin kita bahas hanya bismillah, basmalah saja, bismillahirrahmanirrahim. Nah, zikir yang keenam, bismillahi tahassanna billah, bismillahi tawakalna billah. Sebagian tulisan disebut bismillahi tawakalna 'alallah ya. Ada pakai ala, ada pakai bi. Tapi kalau dalam susunan ini dituliskan dengan bismillahi tawakalna billah ya, bismillahi tawakalna billah. Kemudian bismillah yang terakhir, yang kelima itu bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Jadi ada 2 a'udzu, kemudian ada 5 bismillah. Awalnya bismillah, nanti belakangnya beda-beda. Kemudian tasbihnya ada 2. Jadi yang ke-8 dan ke-8 3 ya. 8, 9 dan 10. Jadi 2 a'udzu, 5 bismillah, 3 tasbih subhanallah. Yang tasbih yang pertama subhanallah azzallah, subhanallahi jalallah. Yang kedua subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang terakhir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Nah itu dari 1 sampai 10. Jadi mempermudah. Dari a'udzu 2, bismillahnya 5, tasbihnya 3. Nah, jadi 10 ya. Paling tidak kita hafal 10 zikir awal dari Ratibul Atas. A'udzu 2, bismillahnya 5, tasbihnya 3. Jadi 10. Nah, kita akan bahas malam ini yang zikir yang ke-6. Az-zikrus sadisu, zikir yang ke-6 adalah bismillahi tahassanna billah, bismillahi tawakkalna billah, atau bismillahi tawakkalna 'alallah. Apa maknanya? Bismillahi tahassanna billah, dengan menyebut nama Allah kami berlindung kepada Allah. Bismillahi dengan nama Allah, tahassanna kami berlindung, billahi dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahassanna billah. Hasana itu hisnun, benteng. Jadi membuat pagar, benteng, perlindungan ya dari gangguan yang akan mencelakakan kita. Bismillahirrahmanirrahim, tahassanna billah, dengan nama Allah, tahassanna billah kami berlindung dengan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan benteng yang kuat yaitu kepada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang keduanya bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi dengan nama Allah, tawakkalna kami bertawakal, billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalimat pertamanya minta lindungan kepada Allah, yang keduanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tetap ya, sandaran kita hanya kepada Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Jadi ini memang intinya tauhid ya, tauhid semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu yang paling berharga adalah perasaan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain ya, tidak kepada makhluk, tidak kepada apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mahal. Kita mungkin kadang-kadang bergantung kepada sesuatu di luar itu, kepada sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang justru paling penting adalah kita hanya menggantungkan, termasuk minta lindungan, kemudian menyerahkan urusan tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan dalam syarah ini ada penjelasan dari Syekh Ali Baros. Siapa Syekh Ali Baros? Itu yang sering kita sebut di dalam awal ketika sebelum membaca ratib ya, di situ ada permulaan membaca ratib itu disebutkan salah satu hadiah Fatihah kita selain kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, ini kan yang pengarang ratib atas itu. Tapi setelah itu kemudian Syekh Ali bin Abdillah Barras. Beliau bukan Habib, jadi Syekh Ali bin Abdillah Barras. Tapi dalam hal hadiah Fatihah, kata Habib Alwi itu mesti dua-duanya disebut. Kan wasiat dari Sahibul Ratib itu mesti dengan Syekh Ali Barras. Jadi harus dua-duanya disebutkan. Yaitu dua syekh yang pertemanannya dekat gitu, sehingga kalau satu disebut mesti yang lain disebut juga gitu. Sekalipun Syekh Ali Barras ini bukan Habib. Jadi Syekh Ali bin Abdillah Barras. Nah, beliau yang mensyarah Ratibul Atas. Nah, berkata Syekh Ali Barras,
Ucapannya bismillahi adalah suatu ismun yang meliputi semua perlambang ketuhanan. Tahassanna billah, kami telah berlindung kepada Allah dengan hisnun. Hisnun itu benteng. Karena isim ini adalah hisnullah, benteng Allah. Di dalam hadis qudsi disebutkan, ya, beliau mengutip satu hadis qudsi. Jadi la ilaha illallah hisni. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Nah, maka dia aman dari siksaku. Jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah berarti sudah masuk ke dalam bentengnya Allah, dan siapa yang masuk dalam bentengnya Allah berarti dia aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mukmin, orang beriman sesungguhnya sudah punya benteng yang kuat ketika dia berikrar kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Tidak akan mendapatkan siksa kalau betul-betul konsisten dalam keimanannya. Tapi orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat tauhid, orang-orang kafir, berarti tidak ada jaminan keamanan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir kan kita meyakini dengan 100% kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman, maka finari jahannam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itu kan ayat di Al-Bayyinah yang kita hafal, dan kita meyakini kalau orang kafir baik itu Alkitab maupun musyrikin, mereka tidak beriman sampai wafatnya, ya, sampai mati, jangan wafat lah, terlalu halus. Sampai matinya gitu. Nah, maka dia tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam surga, bahkan dikatakan finari jahannam, yakin di dalam neraka jahannam, bahkan khalidina fiha, kekal selama-lamanya, tidak akan keluar. Tipe orang-orang yang beriman sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sekalipun mungkin dosanya banyak, tapi ada harapan kemudian pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Itu jaminannya. Tapi kalau kita kan mengharapkan supaya bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Iya. Apakah ada? Ada orang-orang yang dijamin oleh Rasul masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Kalau dalam hadis itu disebutkan hanya 70.000 orang. Rawahu Syaikhan, ini hadisnya hadis sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadisnya panjang yang menjelaskan tentang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW itu umat-umat sebelumnya. Ada umat yang ada nabinya dengan satu orang pengikutnya, ada yang sekelompok orang, ada juga yang bahkan tidak ada yang mengikuti nabi itu, tidak ada seorang pun. Dan kemudian diperlihatkan jumlah yang sangat banyak, ya, yang ternyata itu adalah Bani Israel. Tapi kemudian diperlihatkan kepada beliau jumlah yang lebih banyak lagi, dan itulah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan dalam hadis itu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala azabin. Dan bersama dengan mereka umatnya Rasulullah SAW itu ada 70.000, sab'una alfan. Sab'un kan 70, alfan ribu, ya, 70.000. Yadkhuluna jannata, yang mereka akan masuk surga bighairi hisabin wala azabin, tanpa hisab, tanpa azab. Berarti free dia, ya, tanpa diperiksa, langsung masuk saja gitu. Tanpa azab juga, berarti tidak mengalami siksaan di neraka, kan?
Cuman jumlahnya hanya 70.000. Nah, pertanyaan kita, apakah kita masuk di antaranya, kan begitu. Sementara para sahabat saja ketika Rasul wafat itu ada berapa? 124.000 para sahabat ketika Rasul wafat itu. Berarti kalau sahabat saja, nah semuanya ya. Cuma nanti dalam hadis itu disebutkan, ada juga yang menjelaskan dari 70.000 itu nanti masing-masing akan menggandeng yang lain juga. Nah, itu yang memberikan kabar gembira kepada kita. Tapi teks hadis ini memang menjelaskan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azabin. Nah, kemudian setelah itu Rasul kemudian masuk ke tempatnya, kamarnya, maka para sahabat kemudian ribut, saling bertanya di antara mereka, siapa 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka sebagian mengatakan fala'alahum alladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mereka adalah para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tuh para sahabat. Sebagian mengatakan waqala ba'duhum fala'alahum alladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi. Barangkali mereka adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah musyrik kepada Allah sekejap pun. Kemudian wazakaru asya'a, mereka kemudian para sahabat ini membicarakan kemungkinan yang lain, siapa mereka yang 70.000 itu. Maka fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, malladzi takhudu fihi, apa yang kalian ributkan? Fa akhbaruhu, kemudian mereka para sahabat menceritakan pendapat mereka tadi itu, ya, tentang 70.000 tadi itu. Jadi mereka menduga-duga gitu, yang dulu itu kira-kira ini atau itu. Maka kemudian faqala, nah ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yarquna wa la yastarqun wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi mereka itu yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah mereka yang tidak pernah yarqun, meruqyah, wala yastarqun, dan tidak minta diruqyah. Maksudnya jampi-jampi zaman dulu ya, pakai apa, jang-jawokan kalau bahasa Sunda tuh ya, jampe-jampe ya, bukan ruqyah syar'iyah. Kalau ruqyah syar'iyah bahkan dianjurkan ya, kita baca ayat Al-Quran untuk mengusir sesuatu yang menyakitkan ya, atau menjadi pengobatan ya, sarana pengobatan. Kemudian selain mereka tidak menjampi, tidak juga minta dijampi, wala yatatayyaruna, tidak pernah tatayyur. Tatayyur itu menggantungkan nasib kepada terbangnya burung. Jadi kepercayaan jahiliyah zaman dulu, kalau mereka keluar rumah untuk bepergian, tiba-tiba ada burung yang terbang ke arah tertentu, mereka percaya ini sial nih, nggak jadi masuk lagi ke dalam, karena percaya kepada tadi isyarat yang datang dari burung, namanya tatayyur. Tayr itu kan burung, jadi kemana burung terbang itu yang kemudian diyakini. Jadi ramalannya ramalan dari burung. Kalau sekarang dari apa tuh? Yang bintang-bintang itu, zodiak. Bintangnya ini nanti bulan depan gini begini. Nah, itu jangan dipercaya yang begitu ya. Nah, yang ujungnya Rasul menjelaskan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka bertawakal. Nah, itu yang menjadi pegangannya.
Jadi salah satu ciri dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa itu adalah mereka yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung dari zikir tadi itu, kalau yang pertama kan bismillahi tahassanna billah. Yang kedua bismillahi tawakkalna 'alallah. Nah, dengan nama Allah kami bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu di antara 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Minimal ya tadi mungkin pas berangkat kita sudah mengucapkan ketika keluar rumah kan, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu minimalnya itu. Jadi minimal berdoa dengan doa itu. Karena ada jaminan dalam hadis Nabi, siapa yang ketika keluar rumah berdoa dengan doa itu, di situ ada tiga jaminan. Ini hadisnya ada juga di kitab Al-Azkar. Jadi man qala iza kharaja min baitihi, siapa yang keluar yang berkata ketika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, dikatakan bagi orang itu, hudita kufita wawukita, engkau telah diberikan petunjuk, engkau diberikan kecukupan, dan engkau diberikan perlindungan dari godaan setan. 3 tuh ya. Jadi hudita, engkau diberikan hidayah, kufita, engkau dicukupkan, wawukita, engkau dijaga dari godaan setan. Maka setan kemudian berkata, bagaimana bisa kita menggoda orang yang sudah diberikan hidayah, sudah dicukupkan, sudah dijaga dari godaan setan itu. Maka ini doa yang luar biasa ya, selalu harus kita baca ketika kita keluar dari rumah, insyaallah. Baik, saya kira itu penjelasan singkat ya kaitan dengan zikir yang ke-6 ini. Mudah-mudahan selalu kita ingat ya, kita bisa amalkan. Bismillahi tahassanna billah, bismillahi tawakkalna billah, bismillahi tahassanna billah, bismillahi tawakkalna billah. Baik, nanti kita teruskan di zikir yang berikutnya. Masih bismillah juga. Zikir yang ke-7, bismillahi amanna billah wa ma yu'min billah la khaufun alaih. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, insyaallah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.